Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Tunida dari kelas 11 MIPA 7 dengan nomor presensi 23. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan koloid dan contoh-contohnya. Sebelumnya, sistem koloid sendiri adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Cara pembuatan koloid dapat dilakukan dua cara, yaitu dispersi dan kondensasi. Dispersi merupakan cara dengan mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid, sedangkan kondensasi adalah cara dengan mengubah partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar. Cara dispersi terdapat 4 cara, yaitu mekanik, peptisasi, busur-Bredig, dan homogenisasi. Sedangkan cara kondensasi terdapat 2 bagian, yaitu secara kimia dan fisika yang akan terbagi lagi. Dispersi dengan cara mekanik, yaitu dilakukan dengan cara penggerusan zat padat hingga halus, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Namun, pada proses ini fase terdispersinya kadang-kadang mengalami penggumpalan kembali, sehingga perlu ditambahkan stabilizer atau zat pemantap. Contohnya yaitu pada pembuatan sol belerang dan tinta dari arang. Yang kedua, peptisasi. Cara yang dilakukan adalah memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Contohnya, nitroselulosa dipeptisasi dengan aseton dan karat dipeptisasi dengan bensin. Ketiga, ada busur-Bredig. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dijadikan koloid sebagai elektroda dalam medium dispersi. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat pada setiap ujung-ujungnya sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Contohnya pada pembuatan sol logam seperti sol emas atau perak. Keempat, homogenisasi, yaitu cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Dengan contoh pada pembuatan koloid tipe emulsi yaitu susu. Kondensasi secara kimia. Yang pertama ada reaksi redoks yang merupakan reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Contoh yang pertama adalah pada pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 dengan reaksi 2H2S plus SO2 menjadi 2H2O plus 3S. Contoh yang kedua ialah pada pembuatan sol emas dari reaksi antara larutan HuCl4 dengan larutan K2CO3 dan HCHO dengan reaksi 2HAuCl4 plus 6K2CO3 plus 3HCOHO menjadi 2AU plus 5CO2 plus 8KCl plus KHCO3 plus 2H2O. Reaksi berikutnya adalah reaksi hidrolisis yang merupakan reaksi suatu zat dengan air. Contohnya pada pembuatan sol FeOH 3 kali dari hidrolisis FeCl3. Apabila ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3, maka akan terbentuk sol FeOH 3 kali dengan reaksi FeCl3 plus 3H2O menjadi FeOH 3 kali plus 3HCl. Berikutnya adalah dekomposisi rangkap yang merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh yang pertama, sol AS2S3 dapat dibuat dari reaksi antara larutan H3ASO3 dengan larutan H2S dengan reaksi 2H3ASO3 plus 3H2S menjadi AS2S3 plus 6H2O. Contoh kedua, sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer dengan reaksi AgNO3 plus HCl menjadi AgCl plus HNO3. Yang terakhir adalah pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S
ke dalam larutan AS203. Reaksinya adalah 3H2S plus AS203 menjadi AS2S3 plus 3H2O. Kondensasi secara fisika. Cara yang pertama ada pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Cara kedua ada pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk mengumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Contohnya pada pembuatan sol belerang. Cara ketiga dan yang terakhir adalah penggantian pelarut. Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Contohnya pada pembuatan gel kalsium asetat. Sekian video dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.